Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam Kebajikan, selamat siang menjelang sore. Hari ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari menyambangi KUA Distrik Warmare. Bukan hanya KUA Distrik Warmare, tetapi KUA Sedataran Prapi dalam rangka penilaian menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Bapak PLT Kemenag, Bapak Igusti Ketut Suardana, dan didampingi oleh Bapak Kepala KUA, Bapak Amar. Ya, Amar. Singkat padat. Izin Pak Gusti, Pak Kepala. Hari ini kita menyambangi KUA KUA yang ada di distrik Dataran Prapi. Ya, penilaian yang Bapak Kementerian Agama lakukan untuk KUA, ya antar KUA, ini kira-kira kriteria apa saja sih yang dinilai dalam rangka menyambut kemerdekaan ini, Pak? Baik, terima kasih. Sesuai dengan tema sebenarnya untuk HUT Kemerdekaan RI ke-81 kan, khusus di Kementerian Agama itu kita kan ngambil temanya dari kita oleh kita dan untuk kita ya. Maka salah satu bentuk kegiatan yang kita libatkan KUA di tahun ini tentang lomba kebersihan. Jadi motivasi kegiatan ini adalah bagaimana seluruh dari kita, satker di bawah kita juga menjaga kebersihan kantor-kantor kita sehingga masyarakat yang akan kita layani juga merasa nyaman saat datang ke KUA dan juga kantor-kantor kita khususnya di Kabupaten Manokwari. Jadi kriterianya secara garis besarnya 3 poinnya. Pertama, kebersihan, bahwa kantor itu harus ada ditata secara kebersihannya sesuai dengan prinsip ekoteologi. Jadi selain ruangannya kita jaga bersih, kemudian lingkungan sekitar juga tetap ditata, dijaga, pohon-pohonnya sejuk, rindang, aman, indah gitu. Kemudian baru ada kriteria kerapian. Kerapian karena pelayanan kita juga secara administrasi pasti ada di kantor, maka penataan administrasi juga sangat penting. Maka administrasi ditata dengan baik sesuai dengan tahunnya, kemudian sesuai dengan jenis kelengkapan administrasinya apa saja, itu jika tertata baik itu juga bagian penilaian. Kemudian yang terakhir baru kita menilai KUA kantor-kantor kita itu yang dekornya sesuai dengan nuansa kita semarak kemerdekaan HUT yang ke-81. Intinya deh begitu. Ya, jadi ada 3 kriteria ya Pak. Ya. Bapak selaku Kepala KUA Distrik Warmare ini Pak. Dari ketiga kriteria ini Bapak, kira-kira yang menurut Bapak apa sih yang Bapak sudah siapkan? Apakah semua sudah terpenuhi? Sebenarnya bukan saya yang menyiapkan, tapi alam yang sudah menyiapkan. Hasil kemarin penanaman ekoteologi di depan sudah ada dan sudah mulai meninggi, dan motor bisa parkir aman di sana untuk beberapa pohon-pohon gitu. Jadi untuk sementara tidak perlu alternatif untuk bagasi mobil motor. Jadi semua alam sediakan rindangnya. Kemudian yang kedua tentang masalah kerapian administrasi, kita berusaha dengan ADD PKL ini ada 9 orang 4 bulan nanti di sini itu mereka kita arahkan untuk seperti yang Bapak lihat kesibukan mereka. Kita tidak mau terlalu setting, memang begitulah kesibukan mereka. Kita akan mendigitalkan pernikahan-pernikahan yang mungkin Bapak sudah lihat dari tahun 97 kalau tidak salah. Arsip pernikahan itu yang kita abadikan, sehingga ketika ada permasalahan mau minta duplikat buku nikah atau mau minta hal-hal lain, kita tinggal cek di SIMK online. Bahwasanya Bapak terdaftar di tahun sekian. Jadi kita tinggal bantu terbitkan dan minta kelengkapan perbaruan administrasi. Kemudian yang ketiga, kami sampaikan ke 2 angkatan ini bahwasanya sebenarnya mereka datang itu bukan hanya membantu kawan, tetapi membantu Kementerian Agama untuk mendigitalkan peristiwa-peristiwa nikah, arsip nikah yang ada di awal. Saya rasa seperti itu. Ini sangat menarik ya terkait dengan digitalisasi tentang pengarsipan, yang mana kita melihat bahwa mungkin KUA itu rata-rata belum memiliki itu ya, terkait dengan mungkin masih manual. Yang sekarang KUA Warmare ini
membuat suatu inovasi atau suatu apa terkait pemanfaatan ya untuk digital. Semua arsip-arsip di digital karena kita berada di era termasuk digital. pengumuman. Termasuk pengumuman nikah. Jadi semua proses pernikahan sebelum dilakukan proses pernikahan diumumkan di media sosial, begitu ya? Ya, yang menarik tentang pengumuman nikah, Pak, agar tidak ada dusta di antara kita, antara KUA dengan Jatim. Setelah kami sampaikan, kami arsipkan di SIMK, divalidasi, tapi selanjutnya ke tahap selanjutnya setelah membayar, kami akan umumkan di media sosial KUA, di TikTok dan di Facebook. Kalau mereka mengundurkan diri, berarti data mereka ada bermasalah. Kalau yang cuma sekedar malu, kami masih bisa mediasi. Bahwasanya ibu, bapak membantu kami untuk mengkabarkan kebahagiaan ibu bapak. Tidak perlu ada rasa malu. Tapi rata-rata kalau dia mengundurkan diri, nanti kami pikirkan, nanti kami kembali besok. Kalau tidak kembali, berarti itu alamat bisa jadi patut dicurigai ada data yang tidak boleh diketahui. Dan kita kan sebagai Kementerian Agama tidak hanya mau melaksanakan pernikahan secara administrasi sah, tetapi betul-betul sah secara lahir batin. Artinya tidak ada kepura-puraan, ketipuan. Nah, salah satu indikasi yang kami, salah satu inovasi yang teman-teman sebenarnya sudah lakukan adalah mengumumkan. Jadi dari situ kita ada check and balance, ada masyarakat ikut memantau dan sebagainya. Bahkan ketika ada data yang keliru, itu masyarakat langsung konfirmasi, maaf, walinya bukan itu. Nah, kami harus kumpulkan lagi orang tua. Jadi itu ada keuntungan dengan digitalisasi. Begitu. Ya, sama-sama saling cross check ya. Siap. Ya, gitu. Termasuk transparansi lah ya juga. Transparansi. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa tidak ada dusta di antara kita. Iya. Ya, begitu. Itu penting, Pak. Terus terkait dengan kawal warmare, kita ikuti bersama bahwa memang sering di media sosial sering menggunakan terkait pernikahan dan salah satunya juga yang terkait podcast ini ya, dan cuma ada di Kawal Warmare podcast ini ya. Podcast ada beberapa sudah atas inisiasi dari APRI. Kita sudah telurkan 3 podcast, 1 di Kota Sorong, 1 di Fakfak Tengah kalau tidak salah, kemudian 1 di Oransbari dan 1 di Masni. Oh, di Masni. Di Masni ada. Oransbari sudah duluan. Ya. Dan 3 tempat ini sudah ada. Papua Barat itu. Ya, Papua Barat. Dan yang menarik di KUA sini adalah literasi. Literasi. Ya, punya perpustakaan ya, terdaftar di Perpusnas. Dan di Perpusnas itu menarik. Dan kemudian juga saya melihat beberapa ke belakang sini KUA itu di sini banyak terjadi kegiatan-kegiatan. Jadi sahabat religi di KUA Warmare sini bukan hanya terkait tentang pencatatan nikah saja ya. Banyak kegiatan dilaksanakan di KUA Warmare. Ya, coba Pak Amar mungkin bisa jelaskan kegiatan-kegiatan apa saja. Termasuk yang terakhir yang kami update, 70 SKT. Kami tidak bagi ke jamaah masing-masing walaupun sudah kita tahu tilok rumahnya mereka atau tilok ketuanya. Tapi kami mau menghadirkan mereka melangkahkan kaki ke balai nikah yang biasanya cuma untuk menikah, menghadiri pernikahan, ada kasus di rumah tangga. Kami hilangkan itu. Kami ingin mereka tahu pajak yang mereka bayar ini sudah berbentuk bangunan dan kita buat kegiatan di sini. SKT 70 sudah kami tuntaskan, 70 majelis taklim dengan mereka yang melangkahkan kaki di sini. Dibagi menjadi 3 kelompok pertemuan, 3 pertemuan. Mulai bulan Juni, Juli, Agustus. Dan itu ya tetap kita memikirkan konsumsinya, uangnya dari mana? Itu strategi intinya bukan dalam. Jadi kita begitu Pak pendekatan, dan termasuk PKL ini 9 anak kita tidak lepas begitu aja, kita menanamkan soft skill untuk mereka menjadi orang yang lebih berdampak lagi. Jadi begitu. Keberadaan kita itu kantor urusi apa saja, bukan hanya urusi agama. KUA kantor urusi apa saja semampunya. Ya. Jadi masyarakat sekitar Warpramasi yang ingin bisa podcast juga di sini ya. Boleh. Sudah dari bagian Dinas Perlindungan Anak dengan Pak Dewan Pasang Suladi sudah. Intinya bukan hanya Kementerian Agama yang bisa datang ke sini ya, bebas, semua bebas
mau menyampaikan aspirasi di podcast ini, silahkan ya. Termasuk program layanan dari lintas sektor berarti ya. Siap. Ya, jadi terbuka untuk umum ya. Dan perlu diingat, perlu garis bawahi bahwa KUA mindset kita zaman dulu KUA itu hanya untuk tempat proses menikah ya, tapi sekarang tidak seperti itu. Bagaimana ya Pak Kepala KUA? Nah, itu Bapak Ibu yang menilai. Kami cuma berbuat, tidak layak untuk menilai. Ya, oke, baik. Jadi terkait penilaian hari ini, semoga hasilnya memuaskan ya Pak. Ada 3 tim penilai, Pak Kepala Kantor, saya 1, dan teman dari sekretariat kantor juga ada 1. Semoga dengan apa yang terjadi hari ini, yang sudah diusahakan ya, semoga membuahkan hasil yang maksimal ya, dengan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Saya merdeka. Minta nasihat untuk kita. Oh ya. Dan adik-adik yang ada di apa yang ingin disampaikan? Dari saya tidak menyampaikan hasil kita belum ya, itu masih rahasia panitia kan gitu. Tapi dari beberapa hal yang saya tanggapi, maka memberikan apresiasi dari program-program yang sudah dilakukan oleh KUA Warmari, tentu di bawah nahkodanya Kepala KUA kan begitu. Sangat luar biasa beberapa program yang bagus tadi disampaikan tentang literasi, itu kan masih bersinergi sebenarnya dengan program di Kementerian Agama, bagaimana kita memasyarakatkan budaya membaca dan sebagainya. Karena salah satu program literasi itu kan untuk mencerdaskan anak bangsa, apalagi Catin juga diwajibkan tadi kalau nggak salah ya, harus membaca dulu gitu, baru proses berikutnya. Ini kan salah satu upaya yang memang kita tumbuh kembangkan budaya membaca ini, khususnya di KUA sudah memulai itu. Dan kemudian untuk digitalisasi layanan terkait dengan data nikah tadi itu sangat luar biasa, dan menurut saya belum semua KUA memiliki itu. Ini terobosan inovasi bagus, dan saya memberi apresiasi. Mudah-mudahan program yang sudah dijalankan ini bisa menjadi contoh dari KUA yang lain, termasuk kita di kantor ini, karena ada dari Astaprotas itu digitalisasi layanan atau transformasi digital, maka KUA sudah memulai itu, dan kita harus semua memberi perhatian kepada digitalisasi layanan itu. Mungkin dari Kepala Kantor Kemenag ya, menyampaikan terima kasih atas inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Kalau dari Pak Kepala KUA, apa unek-unek atau apa yang ingin disampaikan Kepala Kemenag? Oh ya, kalau saya alhamdulillah dikunjungi sudah merupakan kesenangan kami yang luar biasa. Yang kedua, kami berharap kunjungan Bapak bisa menjadi tambahan motivasi bagi kami, dan kami mohon terus bimbingannya. Karena memang kita harus kegiatan walaupun berinovasi sebagus mungkin, tetap juga harus ikat perkin-perkin yang ada di Bapak. Jadi boleh berinovasi tetapi jangan lupakan perkin, karena ini di SKP dapat kejar terus itu. Jadi itu saja kami ucapkan terima kasih. Semoga kegiatan seperti ini bisa berlanjut, dan enggak apa-apa hadiahnya enggak perlu mewah-mewah, mau hadiah umroh juga boleh Bapak. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kami cuma ingin bagaimana inovasi yang kita lakukan bersama oleh teman-teman KUA bisa dirasakan masyarakat. Kemenag berdampak itu saja yang kita harapkan. Mungkin ada yang Bapak lupa bahwa keinginan Bapak terbesar adalah memberikan reward kepada KUA-KUA yang berprestasi. Mungkin itu kurang ya. Nah, itu kan dari beliau-beliau yang punya. Mungkin penting bagi bagi Kementerian Agama Kabupaten Manokwari untuk mengadakan semacam forum diskusi ya, untuk antar KUA untuk meningkatkan bagaimana pelayanan, bagaimana menyatukan visi misi ya, bagaimana kita bergerak bersama untuk memajukan pelayanan ya, untuk Kemenag berdampak. Mungkin seperti itu, setuju ya? Ya, itu suara hati saya sudah diwakilkan. Makasih banyak lagi. Terima kasih Pak. Baik sahabat religi, demikian bincang-bincang singkat kita, bincang-bincang santai yang tanpa direncanakan. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Baru tidak terekam.